informasi bahwa ada seorang bocah berusia 5 tahun yang tewas dibunuh oleh seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP, dan seorang remaja yang duduk di bangku SMP ini mengaku bahwa dirinya terinspirasi oleh film horor untuk menghabisi nyawa bocah 5 tahun ini. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membawa sejumlah perlengkapan seperti petasan asap hingga alat kejut. Polisi menyebut pelaku beraksi seorang diri karena terinspirasi dari film yang ditontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Junatus Jusna. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2A2 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori kultivasi. Teori kultivasi adalah teori sosial yang menjelaskan mengenai efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada khalayak atau audiens. Dalam hal ini, sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi, sesuai pemaknaannya dengan apa yang ada di realita. Teori ini digagas oleh George Gardner yang mengatakan bahwa semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, semakin kuat kecenderungan orang tersebut menyamakan realitas di televisi dengan realitas sosial mereka. Ada dua macam viewers, yaitu 1. Heavy viewers dan 2. Light viewers. Heavy viewers yaitu orang yang menonton televisi lebih dari 4 jam, dan light viewers adalah orang yang menonton televisi kurang dari 2 jam per hari. Khalayak yang termasuk heavy viewers menurut George Gardner akan memandang dunia nyata sama dengan gambaran yang ada di televisi. Nah, pada awalnya teori ini tuh mengkhususkan pada tema kekerasan. Tetapi dalam perkembangannya, teori ini tuh digunakan untuk di luar kekerasan juga. Contohnya, sinetron anak jalanan, ya kan? Dulu sangat booming, bukan? Nah, sinetron anak jalan ini tuh menayangkan beberapa adegan kekerasan, perkelahian, ada adegan balap motor. Nah, efek dari penonton, mereka akan meniru. Padahal pada sinetron tersebut sudah dijelaskan bahwa adegan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Dari namanya saja sudah teori kultivasi, menanam. Jadi konten yang ditanamkan di televisi pada akhirnya itu tertanam pada diri mereka. Mereka sudah tidak memikirkan tentang agenda setting, tentang skenario. Mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang realita di televisi dengan realita yang ada di kehidupan sehari-hari. Asumsi teori kultivasi. Semakin banyak orang menghabiskan waktu hidup dalam dunia televisi, semakin cenderung mereka mempercayai bahwa realitas sosial kongruen dengan realitas mereka. Terdapat 3 hubungan medium dan budaya sebagai teori berbasis televisi, yaitu 1. Televisi memiliki perbedaan mendasar daripada bentuk media massa lainnya. Ini tuh mengarah kepada keunikan dari televisi tersebut yang tidak menuntut literasi seperti media cetak, tidak seperti radio yang mengombinasikan gambar dengan suara. Nah, televisi ini tuh sebagai media yang diciptakan bahwa orang-orang dari beragam jenis usia dapat menggunakannya. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dari relasi dalam masyarakat kita. Asumsi kedua ini itu mengarah kepada pengaruh dari televisi. Televisi tidak terlalu memersuasi kita, melainkan sebagai lukisan mengenai dunia. Gardner menyatakan bahwa orang-orang tinggal dalam cerita-cerita yang kebanyakan cerita-cerita tersebut dari televisi. Dan yang ketiga adalah pengaruh televisi terbatas. Asumsi ketiga dari teori ini menyatakan bahwa efek televisi itu terbatas, bukan pengaruh televisi yang tidak konsekuen. Namun, meski efek televisi yang dapat diukur, diobservasi, dan independen terhadap budaya pada waktu dimanapun, Gardner lebih jauh lagi menyatakan bahwa masalah bahwa menonton program televisi tertentu akan menghasilkan perilaku yang spesifik, tetapi lebih kepada pernyataan bahwa menonton televisi memiliki pengaruh yang mendalam akan pandangan kita terhadap dunia. Televisi dalam hal ini akan membentuk budaya baru, yaitu mainstreaming, dan resonansi.
Mainstreaming yaitu kemampuan menyeragamkan berbagai macam pandangan di masyarakat tentang dunia melalui televisi. Muncul karena audiens televisi tingkat tinggi atau di sini disebut sebagai heavy viewers. Simbol-simbol televisi mendominasi sumber informasi lainnya dan ide mengenai dunia karena menonton terlalu banyak sehingga bergerak ke arah mainstream. Dan resonasi. Resonasi yaitu efek pengaruh pesan diterima penonton terhadap persepsi mengenai sesuatu yang mereka lihat di televisi adalah sesuatu yang sama. Muncul ketika hal-hal dalam televisi pada faktanya kongruen dengan realitas mereka keseharian sehari-hari. Pengaruh pesan media dalam persepsi realita dikuatkan ketika apa yang dilihat di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Indeks dunia yang kejam. Sebuah produk dari teori kultivasi adalah indeks dunia yang kejam. Teori ini memprediksi bahwa persetujuan dengan pernyataan-pernyataan ini dari audiens tingkat tinggi dan rendah akan berbeda. Audiens tingkat tinggi akan melihat dunia sebagai tempat yang lebih kejam daripada penonton tingkat rendah. Audiens dengan pendidikan yang lebih baik, kondisi keuangan baik, akan melihat dunia kurang kejam dibanding mereka yang kurang dalam segi pendidikan dan keuangan. Namun, dalam menguji kekuatan televisi, peneliti mengungkapkan bahwa audiens tingkat tinggi dengan pendidikan yang lebih baik juga melihat dunia sebagai tempat berbahaya, sama seperti orang-orang berpendapatan dan berpendidikan rendah. Dengan kata lain, penonton tingkat tinggi memegang persepsi mainstream mengenai dunia sebagai tempat yang kejam, terlepas dari faktor pendidikan dan pendapatan. Teori kultivasi sebagai teori yang kritis. Kekuatan televisi bergantung pada penggunaannya oleh industri dan elit yang kuat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dibanding kepentingan budaya. Teori kultivasi adalah teori kritis karena teori ini memperhatikan cara komunikasi tersebut menggambarkan dominasi satu kelompok dari kelompok lainnya. Teori kultivasi, sebuah teori kritis, meneliti intuisi sosial yang penting dalam hal cara menggunakan fungsinya sebagai pencitra untuk mencapai tujuan selain dari keuntungan dari masyarakat yang luas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.